486 Aturan Suksesi Keluarga Xi. Sekitar 1 jam sebelumnya. Di dunia ini, ada orang-orang yang sama sekali tidak boleh kau singgung. Sejujurnya, lebih baik kau tidak punya ide apapun. Kau mungkin tidak menyadarinya, tetapi ada keluarga-keluarga yang berkuasa, lalu ada keluarga-keluarga yang berada di puncak, seperti keluarga Xi. Jumlah keluarga yang dapat menyaingi keluarga Xi dalam hal kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan dapat dihitung dengan jari saja, jelas Fang Qiu. Jin duduk di kursi penumpang sementara Fang Qiu mengemudi sambil mendengarkan. Saat itu, Fang Qiu berusaha sebaik mungkin untuk memastikan Jin mempersiapkan diri secara mental menghadapi dunia yang akan segera dimasukinya. Meskipun belum memutuskan untuk menerimanya secara resmi sebagai klien, setidaknya, Fang Qiu memilih untuk memberitahu Jin tentang orang-orang yang tidak boleh ia sakiti. Lagi pula, dunia orang kaya dan berkuasa bukanlah sesuatu yang bisa dijalani siapapun. Ada banyak orang seperti Jin yang menemukan sejumlah uang dan mulai menjadi sombong. Meskipun kegagalan mereka yang paling umum adalah keterampilan mengelola uang yang buruk, ada juga yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Apa kesamaan mereka? Mereka telah menyinggung seseorang dari salah satu dari 7 keluarga besar. Xi, Jiang, Fu, Zhang, Wu, Tian, dan Liu, keluarga-keluarga inilah yang membentuk 7 keluarga besar. Tingkat kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh ke-7 keluarga ini cukup untuk memengaruhi berbagai hal dalam skala global. Keseimbangan yang rapuh selalu terjalin di antara 7 keluarga besar, yang bertahan selama beberapa dekade. Namun, bahkan di antara 7 keluarga besar, masih terdapat perbedaan kekuatan secara keseluruhan, dan keluarga yang berdiri selangkah lebih unggul, tak diragukan lagi, adalah keluarga Xi. Hal ini terutama berkaitan dengan betapa ketatnya keluarga Xi dibandingkan dengan keluarga besar lainnya. Fang Qiu memastikan untuk menjelaskan semua ini dengan baik kepada Jin. Tentu saja, Jin tidak takut menyinggung keluarga besar ini. Selama tidak ada yang menghalangi jalannya atau mengancam mereka yang berada di bawah perlindungannya, ia tidak akan mempermasalahkannya. Namun, begitu ada yang berani menunjukkan taringnya, bahkan jika mereka salah satu dari 7 keluarga besar, ia akan memastikan mereka mengerti bahwa taring mereka bukanlah taring naga, melainkan taring anjing. Tetap saja, keluarga Xi tetap tak tersentuh di puncak. Ada pepatah, keluarga Xi tidak akan mempertahankan orang yang tidak berguna. Pepatah yang sederhana, bukan? Namun, ada kebenaran yang tak terbantahkan dalam kesederhanaan itu. Dengan arahan yang begitu tegas, tidak mengherankan jika keluarga Xi berhasil mengukuhkan posisi mereka sebagai keluarga teratas di antara 7 keluarga besar, ujar Fang Qiu. Ia kemudian melanjutkan, ada pula aturan suksesi keluarga Xi. Dalam menentukan kepala keluarga berikutnya, hanya keluarga Xi yang menggunakan metode yang tidak lazim ini. Itulah sebabnya Anda harus hati-hati memilih anggota keluarga Xi yang ingin Anda ajak bergaul. Risikonya memang tinggi, tetapi potensi imbalannya juga besar. Fang Qiu tahu bahwa Jin memiliki hubungan dengan nona muda kedua dari keluarga Xi, namun, ia tidak tahu sejauh mana hubungan itu terjalin. Apakah itu sekadar balas budi? Atau ada hal lain? Apapun itu, ia tidak akan mengorek terlalu dalam karena ada beberapa hal yang lebih baik tidak diungkapkan. Bagaimanapun, satu hal yang pasti, entah ia menyadarinya atau tidak, di mata orang-orang yang melihatnya dari luar, Jin sudah berpihak pada nona muda kedua. Aturan suksesi, apakah itu sepenting itu bagi anggota keluarga Xi? Tanya Jin. Penting, itu terlalu meremehkan. Fang Qiu mendesah. Ia kemudian menjelaskan kepada Jin pentingnya aturan suksesi keluarga Xi secara lebih rinci. Jadi begini, sekarang aku mengerti kenapa dia bilang berbahaya kalau terlalu terlibat dengan kakak perempuannya. Saat Jin pertama kali membuat kesepakatan dengan Xi Jiaxiu, atau yang lebih dikenal sebagai Mariposa di RML, Xi memperingatkannya agar tidak terlalu terlibat dengannya. Namun, Xi tidak menjelaskan secara detail alasannya. Namun, setelah penjelasan Fang Qiu, Jin akhirnya mengerti apa yang dimaksud Xi saat itu. Berdasarkan pengalamanku sejauh ini, aku yakin mereka berdua adalah anggota keluarga Xi yang sama, bagian dari 7 keluarga besar. Dilihat dari standar dunia ini, persaingan keluarga Xi bisa dibilang kejam. Aturan suksesi keluarga Xi berlangsung selama 30 tahun, dimulai ketika seorang kepala keluarga baru naik tahta.
Selama 30 tahun tersebut, siapapun dari keluarga Zi diizinkan untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga berikutnya. Adapun kepala keluarga Zi berikutnya, mereka akan dipilih oleh kepala keluarga saat ini dan para tetua keluarga Zi dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Kekayaan, kekuasaan, pengaruh, koneksi, semua ini hanyalah beberapa hal yang dipertimbangkan. Yang paling kejam, setiap individu yang kekayaan pribadinya di bawah ambang batas tertentu saat mencapai usia 30 tahun akan dikeluarkan dari keluarga Zi. Mereka bahkan dipaksa mengganti nama keluarga. Dengan kata lain, mereka tidak lagi diizinkan menyebut diri mereka sebagai anggota keluarga Zi. Anehnya, hanya ada dua aturan dalam aturan suksesi keluarga Zi. Pertama, kepala keluarga baru harus sehat dan berusia tidak lebih dari 35 tahun. Kedua, tidak boleh ada pertumpahan darah terhadap sesama anggota keluarga. Jika seseorang melanggar aturan ini, mereka akan langsung dikeluarkan dari keluarga. Tentu saja, bukan berarti tidak ada orang yang mengakali aturan ini. 7. Keluarga Agung. Karena aku telah memutuskan untuk mulai membangun pengaruhku di dunia nyata, jalan kita pasti akan bersimpangan. Saat hari itu tiba, kita sampai, kata Fang Qiyu sambil berhenti di depan sebuah salon tata rambut ternama. Ia melirik Jin dan menyadari Jin terdiam setelah ia selesai bicara. Fang Qiyu merasa mungkin ia terlalu banyak bicara dan akhirnya membuatnya takut. Ia lalu melanjutkan dengan senyum tipis, dengar, kau tak perlu terlalu khawatir. Tetaplah di jalanmu sendiri, dan kau akan baik-baik saja. Yang lebih penting, kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dalam hati sambil memeriksa rambut Jin yang berantakan dan pakaiannya yang terlalu kasual. Kalau begitu, aku akan mencamkan kata-kata penasihat Fang Qiyu. Aku serahkan diriku padamu, jawab Jin sambil tersenyum riang. Kata-katanya terkadang mungkin terdengar kasar, tapi sepertinya dia selalu memikirkan kepentingan terbaikku. Sepertinya ketua Serikat Sleeping Gardenia mengirimiku pesan yang menarik. Zi Jiaxiu mendesah dalam hati sambil mengesampingkan masalah pil itu untuk sementara waktu. Ia tidak mau berharap terlalu banyak, tetapi sebagian dirinya ingin percaya bahwa Jin tidak melebih-lebihkan ketika berbicara tentang efek ajaib tersebut. Namun, seseorang harus tahu bahwa untuk menjual suatu produk, seseorang harus terlebih dahulu menjual daya tariknya. Oleh karena itu, penggunaan kata-kata cantik saat mendeskripsikannya bukanlah hal yang aneh. Setelah itu, Jin menuliskan dan menyerahkan resep pil itu kepada Zi Jiaxiu. Mengenai kekhawatirannya bahwa Zi Jiaxiu akan mencuri pil itu dan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, Jin tidak khawatir. Ia tidak hanya memiliki banyak metode lain yang bisa digunakan, tetapi ia juga tidak percaya bahwa Zi Jiaxiu adalah orang seperti itu. Selain itu, jika Zi Jiaxiu mengkhianati kepercayaannya, ia sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Adapun Fang Qiyu, meskipun saat ini ia ingin mencekik Jin karena telah membuatnya syok seperti itu, ia sudah berjanji untuk mengurus dokumen patennya. Bahkan jika tidak ada yang terjadi saat waktunya tiba, ia tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Karena urusan resmi sudah selesai, aku mendengar kabar menarik beredar di RML. Bisakah kau memberitahuku apakah benar Kaisar Pil kedua telah bergabung dengan Istana Alam Mistis? Tanya Zi Jiaxiu dengan seringai nakal di wajahnya. Sepertinya berita menyebar dengan cepat, jawab Jin sambil menyesap teh yang disiapkan Yuan Chu. Apa yang kau harapkan? Semua guild papan atas mengincar Istana Alam Mistis sejak kompetisi itu berlangsung. Semua orang malu mengatakan ini, tetapi gaji dan tunjangan yang diberikan telah mempermalukan kami, guild-guild papan atas. Namun, ketika aku mengetahui bahwa dari hampir 1000 pemain yang hadir, kurang dari 20 yang diterima di Istana Alam Mistis, hal itu sedikit meringankan bebanku. Kurasa guild lain juga merasakan hal yang sama. Meskipun, harus diakui bahwa standar pemiliknya terlalu tinggi, ujar Zi Jiaxiu. Kualitas selalu lebih penting daripada kuantitas di mataku. Istana Alam Mistisku tak membutuhkan mereka yang hanya memandang bulan dan tak pernah memandang bintang di baliknya, kata Jin. Fang Qiyu mengerutkan kening ketika mendengar nama Istana Alam Mistis. Mengapa nama itu terdengar begitu familiar? Ia yakin pernah mendengar nama itu sebelumnya di suatu tempat, namun, Fang Qiyu tidak dapat menjelaskannya. Bagus sekali. Setelah acara ini,
Aku ingin mengirimkan beberapa apoteker dari Gardenia tidurku untuk belajar di Istana Alam Mistis. Tentu saja, aku bersedia menawarkan kompensasi yang pantas. Apakah kau keberatan dengan ide ini? Tanya Zi Jiaxiu. Aku tidak keberatan. Tapi, mereka mungkin tidak mau pergi setelah kunjungan mereka, jawab Jin. Oh, apakah kamu bersedia menerimanya? Tanya Zi Jiaxiu dengan senyum licik di wajahnya. Tentu, selama mereka menunjukkan potensi, seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk belajar satu atau dua hal selama masa tinggal mereka, jawab Jin. Kalau begitu, aku tidak akan menolak kebaikanmu. Bagaimana kalau 2 bulan, kau bisa memanfaatkannya sesukamu? Juga, saat Zi Jiaxiu berbicara, Fang Qiu tiba-tiba berdiri. Kau pemilik Istana Alam Mistis, itu. Fang Qiu berseru tanpa berpikir, dengan ekspresi terkejut dan tak percaya di wajahnya. Fang Qiu akhirnya ingat di mana ia mendengar nama Mystical Realm Palace. Itu adalah nama toko pertama milik pemain yang populer di RML. Lokasi, produk, harga, kalau bicara pil, tak ada yang bisa menandingi Mystical Realm Palace. Fang Qiu tahu bahwa jika Jin memang pemilik Istana Alam Mistik, maka, hadiah kecil, yang disebutkan Zi Jiaxiu sebelumnya adalah pernyataan yang sangat meremehkan. 487 jalan yang pasti dilalui musuh, nikmat Jin. Jin menyebutkan RML di lantai bawah ketika Fang Qiu bertanya dari mana ia mendapatkan sumber penghasilan utamanya. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Yuan Ju menghampiri mereka dan memandu mereka berdua untuk bertemu dengan Zi Jiaxiu. Fang Qiu menduga bahwa penghasilan Jin ada hubungannya dengan RML, namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Jin adalah pemilik Istana Alam Mistik. Meskipun Istana Alam Mistis yang ada saat ini tidak dianggap mengesankan sama sekali, istana ini berpotensi menjadi sesuatu yang besar. Namun, informasi mengenai pemilik Istana Alam Mistis sangat minim, karena mereka tidak tergabung dalam organisasi manapun. Akibatnya, banyak individu dan bahkan perusahaan besar ingin tahu lebih banyak tentang pemilik toko tersebut. Lagi pula, jika mereka bisa mendapatkan Istana Alam Mistis, peluang perusahaan tersebut untuk menciptakan monopoli dan menyingkirkan pesaing sangatlah besar. Fang Qiu merasakan dua tatapan yang ditujukan padanya, milik Jin dan Zi Jiaxiu. Tak lama kemudian, rasa malu menyergapnya saat Fang Qiu dengan tenang duduk. Apa ia baru saja melontarkan kata-kata seperti itu di depan klien, apalagi nona muda kedua dari keluarga Zi. Jika ada batu yang bisa dilintasi, ia pasti sudah menjadikannya rumahnya. Senyum sinis muncul di wajah Zi Jiaxiu saat ia berkata, kau sudah 2 kali kehilangan ketenangan dalam sehari. Kalau terus begini, kau bisa kehilangan gelar Ratu Es. Zi Jiaxiu tidak menyalahkan atau menyalahkan Fang Qiu atas ledakan amarahnya yang tiba-tiba. Ia juga pernah mengalami sengatan listrik yang hampir mematikan dari Jin di RML. Di satu sisi, ia merasa agak puas karena bahkan Ratu Es Fang Qiu pun tidak bisa mempertahankan ketenangannya dalam situasi serupa. Seingatku, aku tak pernah menerima gelar seperti itu. Orang-orang memang terlalu sensitif atau tidak kompeten. Meskipun begitu, kuharap kau bisa memaafkan ledakan amarahku yang tiba-tiba ini. Fang Qiu mendesah tak berdaya saat ia kembali tersadar dan bersikap profesional. Di dunia bisnis, Fang Qiu dijuluki Ratu Es karena sifatnya yang lugas dan terus terang. Namun, yang lebih penting, kemampuannya untuk menembus persaingan tanpa ragu. Karena itulah, banyak orang menganggap Fang Qiu dingin dan acuh tak acuh. Saya kebetulan setuju dengan kata-kata penasihat Fang Qiu, kata Jin. Ia kemudian melanjutkan, untuk menjawab pertanyaanmu sebelumnya, Istana Alam Mistis memang milikku. Meskipun bukan rahasia yang dijaga ketat, Jin tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik Istana Alam Mistis. Bahkan, nama Izrod terus beredar di RML akhir-akhir ini. Namun, meskipun namanya terkenal, sebagian besar pemain tidak menyadari penampilannya. Tahukah Anda berapa banyak perusahaan yang telah mencoba mencari cara untuk menghubungi Anda? Kata Fang Qiu. Karena Jin tidak sering berada di Istana Alam Mistis, sulit untuk menghubunginya. Terlebih lagi setelah ia harus membatasi orang-orang yang bisa mengirim pesan langsung kepadanya. Jika tidak, sistem peringatan pesannya akan terus berbunyi. Tentu saja, Jin menyadari hal ini, namun,
Ia tidak tertarik dengan apapun yang ditawarkan perusahaan-perusahaan itu. Mengingat statusnya saat ini, kemungkinan besar perusahaan-perusahaan itu akan menggunakan cara yang keras untuk mencoba menguasai istana alam mistis atau memintanya bekerja di bawah mereka. Bagi Jin, kedua pilihan itu bukanlah sesuatu yang akan ia pertimbangkan. Waktuku bukan sesuatu yang bisa mereka sia-siakan. Aku sudah tahu niat mereka, tapi aku tidak berencana melakukan itu. Itu saja, jawab Jin acuh tak acuh. Setelah semuanya tenang, Jin dan Zi Jiaxiu membahas peristiwa dunia yang akan datang. Tak perlu dikatakan lagi, Jin bergabung dengan pihak kerajaan Amaharpe, yang bersekutu dengan kerajaan Proximus. Sedangkan untuk Zi Jiaxiu, karena markas utama sementara Sleeping Gardenia berada di ibu kota Amaharpe, anggota guildnya juga akan berpihak pada kerajaan Amaharpe. Pembicaraannya cukup santai, tetapi, tiba-tiba, Zi Jiaxiu berubah serius saat mengemukakan topik berikutnya. Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Kurasa kau ingat air terjun Sage. Tanya Zi Jiaxiu. Air terjun Sage, meskipun tak layak diingat, dengan ingatan Jin yang sempurna, bagaimana mungkin ia bisa melupakannya? Sage Falls dulunya merupakan salah satu dari 10 guild teratas di RML. Selama event pelindung Amaharpe, mereka membuat terlalu banyak musuh dengan melakukan tindakan bodoh. Akhirnya, mereka diincar oleh beberapa guild papan atas dan tersingkir sepenuhnya dari event tersebut. Kerugian yang mereka alami sangat besar karena mereka tidak hanya mengalami penurunan level dan perlengkapan, tetapi juga tidak dapat memperoleh hadiah apapun dari event tersebut. Hal ini tentu saja membuat mereka semakin tertinggal dari guild-guild papan atas lainnya. Namun, itu tidak berakhir di situ. Karena kurang beruntung, mereka mencoba mengintimidasi Jin dan memaksanya untuk menyerahkan istana alam mistis kepada air terjun Sage mereka. Namun, mereka semua dibantai dan mengalami kemunduran lagi. Memanfaatkan kesempatan ini, guild-guild papan atas lainnya mulai memangsa air terjun Sage seperti serigala ganas, merampas semua kekuatan yang pernah mereka miliki sebagai guild papan atas. Belakangan, terungkap bahwa semua yang terjadi selama peristiwa pelindung Amaharpe telah digerakkan oleh sindikat pemburu kepala. Namun, apa yang telah terjadi tidak dapat diubah. Kekuatan sindikat pemburu kepala telah stabil pada saat itu, dan mereka tercatat sebagai salah satu dari 10 guild teratas. Aku ingat, tapi, aku tidak yakin kenapa kau menyebut nama itu padahal tidak pantas disebut, kata Jin. Saat itu di Istana Alam Mistik, ia menegaskan hal itu. Jika Sage Falls berani menyebut diri mereka guild di hadapannya lagi, ia akan menghancurkan mereka secara pribadi tanpa ragu. Biasanya, seperti katamu. Tapi, kali ini situasinya mungkin sedikit lebih rumit. Ini hanya rumor, tapi seperti yang kau tahu, terkadang ada kebenaran tersembunyi di dalamnya. Dari yang kudengar, sebagian besar anggota inti Sage Falls telah diserap oleh Fatal Touch. Aku tahu kau tidak memiliki hubungan baik dengan mereka berdua, jadi kau harus waspada terhadap setiap gerakan yang mungkin mereka coba. Lagi pula, orang-orang seperti itu tidak akan menerima kekalahan begitu saja, Zi Jiaxiu memperingatkan. Ia telah menyaksikan kekuatan Izroth secara langsung, namun, penyerbuan berbeda dengan bertarung melawan pemain sungguhan. Serangan diam-diam yang terus-menerus, gelombang pemain yang tak terhitung jumlahnya dengan skill crowd control AOE di depan, kelas langka dengan skill yang tidak diketahui, item sihir, terlalu banyak variabel tersembunyi yang perlu diperhitungkan. Sekalipun Jin kuat, kita tidak bisa meremehkan betapa banyak akal manusia, terutama jika mereka sudah cukup putus asa. Tentu saja, jika mereka berani mencoba sesuatu, maka Sleeping Gardenia-ku akan membantumu dengan segala cara. Aku masih belum melupakan utang budiku pada Fatal Touch atas apa yang terjadi di alam dogma chaotic, ujar Zi Jiaxiu dengan tatapan dingin. Di dalam alam dogma yang kacau, Zi Jiaxiu tak hanya disergap oleh anggota Fatal Touch, tetapi beberapa anggota inti guildnya pun terbunuh. Akibatnya, mereka yang tereliminasi pun kehilangan seluruh usaha mereka dengan penghapusan eksistensi. Bagaimana mungkin ia bisa memaafkan tamparan keras seperti itu di wajah Gardenia tidurnya? Kalau mereka mau bergerak, biarkan saja. Aku punya cara sendiri untuk menghadapi mereka yang suka cari masalah, kata Jin. Apakah ia takut hanya dengan sisa-sisa Fatal Touch dan Sage Falls? Lagi pula, dari apa yang ia saksikan dari pertemuannya dengan Fatal Touch,
jelas terlihat bahwa mereka berada di pihak yang sama dengan para Sadahi. Tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara Jin dan para Sadahi, oleh karena itu, jalan mereka pasti akan bersimpangan. Jika Fatal Touch ingin berjalan menuju kehancuran mereka sedikit lebih cepat, Jin tidak keberatan mengakomodasi mereka. Oh, bukan kamu yang kukhawatirkan. Pastikan saja tidak terjadi apa-apa pada adik perempuanku yang manis ini, oke. Aku serahkan keselamatannya di tanganmu, kata Zijiaxiu sambil tersenyum. Tapi, entah kenapa, senyum itu memancarkan aura menakutkan. Jin menggelengkan kepalanya dalam hati. Ia mengerti betapa protektifnya Zijiaxiu terhadap adik perempuannya. Namun, meskipun Zijiaxiu tidak mengatakan apa-apa, tindakan Jin tidak akan berubah. Lagi pula, Zi adalah salah satu orangnya, jadi wajar saja jika ia tidak akan pernah membiarkan Zijiaxiu menderita kerugian atau ketidakadilan. Beberapa saat kemudian, setelah berbasa-basi, Jin dan Fang Qiyu diantar langsung oleh Zijiaxiu ke lantai pertama. Setibanya di lantai pertama, Zijiaxiu disambut dengan penuh hormat. Terlebih lagi, tak seorang pun berani menatap matanya. Ini adalah nona muda kedua dari keluarga Zi. Siapa yang mau mengambil risiko menyinggung perasaannya dan kehilangan segalanya? Namun, yang paling menarik perhatian mereka di lantai pertama adalah pemuda yang berjalan di samping Zijiaxiu dan berbicara dengan santai. Siapakah pemuda itu, dan apa hubungannya dengan nona muda kedua? Semua orang tahu bahwa bahkan para tuan muda dari 7 keluarga agung lainnya yang mencoba mendekati nona muda kedua akan diperlakukan dengan dingin. Jadi, siapakah identitas pemuda yang tampaknya dekat dengan nona muda kedua ini? Siapapun dia, identitasnya pasti tidak sederhana. Kamu cukup populer, kata Jin sambil memperhatikan tatapan dan bisikan, serta sapaan hormat saat Zijiaxiu berjalan lewat. Penting untuk memiliki setidaknya kehadiran sebanyak ini saat menjalankan bisnis, jawab Zijiaxiu. Di sisi lain, Fang Qiyu berjalan beberapa langkah di belakang Jin dan Zijiaxiu. Saat itu, ia sedang mencerna semua yang terjadi di lantai atas dan menata pikirannya. Siapa sangka ia akan bertemu langsung dengan pemilik istana alam mistis. Lagi pula, kebanyakan orang akan memuja atau merendahkan diri di hadapan seseorang dengan status seperti Zijiaxiu. Namun, Zijiaxiu tampaknya memperlakukannya setara dalam segala hal. Fang Qiyu pernah bekerja dengan Zijiaxiu sebelumnya dalam beberapa kesempatan, namun, dia belum pernah melihat sisi santai seperti itu sebelumnya di sekitar orang-orang yang tidak dekat dengannya. Tentu saja, kejutan terbesarnya adalah Jin ternyata punya semacam hubungan dengan nona muda keempat dari keluarga Zi. Kita pasti tahu betapa overprotektifnya Zijiaxiu terhadap nona muda keempat itu. Mempercayakan keselamatannya kepada Jin, meskipun hanya di dalam RML, sungguh luar biasa. Jika seseorang seperti Zijiaxiu memiliki kesan yang baik terhadap Jin, itu membuat keputusan Fang Qiyu lebih mudah. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya akan berada di area ini selama 3 hingga 4 minggu lagi untuk mengawasi pembersihan kekacauan yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Jadi, jangan ragu untuk menghubungi saya, ujar Zijiaxiu sambil tersenyum tipis. Karena kau yang menyinggungnya, aku punya permintaan kecil, jawab Jin saat mereka sampai di area pintu masuk depan. Oh, ada apa? Selama masih dalam kemampuanku, aku akan mengurusnya, ujar Zijiaxiu. Bukan masalah besar, aku hanya butuh bantuanmu untuk memeriksa beberapa orang, kata Jin dengan senyum riang di wajahnya. Namun, ada sedikit rasa dingin yang tersembunyi di matanya saat ia berbicara. 488 beberapa hal harus diselesaikan sendiri, Fang Qiyu menerima. Zijiaxiu mengira Jin akan meminta sesuatu yang kurang masuk akal, tetapi ternyata Jin hanya ingin Zijiaxiu mencari beberapa orang untuknya. Sebagai nona muda kedua dari keluarga Zi, Zijiaxiu tidak mudah memberikan bantuan. Dengan statusnya di keluarga Zi, Zijiaxiu yakin Jin akan mengajukan permintaan yang lebih tepat. Hanya itu, baiklah, selama itu masih ada, aku yakin keluarga Ziku mampu mendapatkan informasi tentangnya. Tapi, apa kau yakin itu saja? Jika kau punya masalah, aku tidak keberatan untuk membantumu secara pribadi, kata Zijiaxiu dengan ekspresi penuh arti. Fang Qiyu terkejut dengan kata-kata Zijiaxiu. Dia bersedia secara pribadi mendekati Jin. Seberapa tinggi kesannya terhadap Jin?
Sepertinya aku masih meremehkan betapa berharganya nona muda kedua. Sebegitu berhargakah dia di matanya? Aku tahu dia adalah pemilik istana alam mistis dan telah mencapai hal-hal hebat di RML. Namun, latar belakangnya terlalu biasa. Tidak, justru karena latar belakangnya yang begitu biasa namun ia tetap berhasil menarik perhatian nona muda kedua, maka nilainya pasti istimewa. Tetap saja, ini mengejutkan. Lagi pula, bahkan para tuan muda dari keluarga agung lainnya pun tidak menerima perlakuan seperti ini. Zhang Jin ini tidak sederhana. Mungkin, pikir Fang Qiyu dalam hati. Tidak perlu. Beberapa masalah memang harus ditangani sendiri, aku yakin kau mengerti maksudku. Menelitinya saja sudah lebih dari cukup. Aku akan mengurus sisanya sendiri. Jin menjawab dengan santai. Zijiaxiu menghela napas, sudah kuduga kau akan berkata begitu. Kalau begitu, aku tidak akan terus membahasnya. Dia lalu melanjutkan, jadi, ada berapa banyak orang yang perlu aku periksa? 2 saja, jawab Jin sambil mengangkat 2 jarinya. Dia lalu berkata, Wendell Wilson, pemimpin sindikat pemburu kepala. Sedangkan yang kedua, dia dipanggil Jiang Gui. Tatapan dingin dan jauh terpancar di mata Jin saat ia mengucapkan nama-nama itu. Wendell Wilson adalah nama mantan sahabat Jin, yang juga merupakan pemimpin sindikat Headhunter, Vault. Adapun Jiang Gui, itu adalah nama ayah kandung Jin. Orang yang sama yang meninggalkan keluarganya dan mengubah seluruh identitasnya. Dia bahkan sampai meninggalkan nama keluarganya sendiri. Gara-gara dia, ibu Jin, Rei Lei, harus menanggung kesulitan yang begitu berat akibat utang yang menumpuk yang ditinggalkannya. Semua hutang darah harus dibayar sebagaimana mestinya. Setelah Jin menyelesaikan percakapannya dengan Zijiaxiu, dia dan Fang Qiyu meninggalkan gedung Orion Corporation. Saat itu, Fang Qiyu sedang mengantar Jin pulang, namun, keheningan canggung menyelimuti udara. Keheningan selalu menyelimuti mereka sejak mereka meninggalkan Orion Corporation. Apakah suasana hatinya sedang buruk? Pikir Fang Qiyu sambil melirik Jin yang sedang menatap keluar jendela dengan ekspresi tenang. Dalam perjalanan ke Orion Corporation, pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan tak henti-hentinya. Namun kini, ia lebih pendiam dari sebelumnya. Tepat saat Fang Qiyu hendak berbicara, secara mengejutkan, Jin membuka mulutnya untuk pertama kalinya sejak mereka memasuki mobil. Penasihat Fang Qiyu, kebetulan aku sedang mencari seorang manajer untuk memimpin istana alam mistisku. Akan sangat membantu jika orang tersebut memiliki pengalaman untuk membantu memperluas pengaruh itu ke dunia nyata. Aku ingin tahu apakah penasihat Fang Qiyu tertarik. Tanya Jin tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela. Pada titik ini, Fang Qiyu tidak terkejut dengan keterus-terangan Jin. Namun, ia terkejut Jin ingin memperluas pengaruhnya hingga ke dunia nyata. Hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama mengingat latar belakang Jin yang tidak diketahui. Setidaknya, biasanya memang begitu. Namun, karena Jin mendapat dukungan dan sokongan dari seseorang seperti Zijiaxiu, seharusnya ia bisa melangkah ke panggung yang lebih besar. Tetap saja, Fang Qiyu merasa tidak nyaman dengan Jin. Bukan karena ia merasa Jin mencurigakan, hanya saja ia tidak bisa membaca pikirannya. Setiap kali Fang Qiyu mencoba melakukannya, Fang Qiyu merasa seperti sedang menatap jurang tak berdasar. Fang Qiyu memiliki pemahaman dasar tentang karakter semua orang yang bekerja dengannya, terlepas dari sifat mereka. Namun, Jin berbeda dalam hal yang tidak bisa ia jelaskan. Ia penuh dengan kejutan tak terduga, tetapi ini belum tentu buruk. Saya tertarik, namun, saya hanya bisa menerimanya dengan 2 syarat, jawab Fang Qiyu. Oh, Jin menyadari ketertarikan Fang Qiyu terhadap istana alam mistisnya. Oleh karena itu, ia agak terkejut karena Fang Qiyu tidak menerimanya tanpa ragu. Meskipun demikian, ia memutuskan untuk mendengarkan apa yang dikatakan Fang Qiyu. Itukah? Tanya Jin. Yang pertama, pertimbangkan baik-baik saran saya. Saya telah bertemu banyak klien bodoh yang kehilangan segalanya karena mengabaikan nasihat saya. Saat ini, sebagai pemilik toko milik pemain terbesar di RML, Anda memiliki kesempatan emas di hadapan Anda. Saya tidak ingin Anda menyia-nyiakan kesempatan ini, tegas Fang Qiyu. Ini bukan hal yang tidak masuk akal. Hanya orang bodoh yang mengabaikan kata-kata penasihatnya. Aku akan menaati kata-kata penasihat Fang Qiyu.
Kau pegang janjiku, jawab Jin. Fang Qiu mengangguk dan berkata, bagus. Pada akhirnya, seorang pria hanya sebaik kata-katanya. Ia kemudian melanjutkan, terakhir, saya menolak untuk terlibat dalam urusan apapun dengan uang haram yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak adil. Saya, Fang Qiu, tidak akan pernah tunduk pada syarat ini seumur hidup saya. Jin mengangguk kecil sebagai jawaban sambil menjawab, ini pun tidaklah tidak masuk akal. Lalu, Fang Qiu tiba-tiba dipotong oleh Jin. Namun, Jin mengalihkan pandangannya ke Fang Qiu. Ia lalu berkata, jangan pernah mengkhianati kepercayaanku, penasihat Fang Qiu. Siapapun mereka, aku selalu membalas kebaikan 10 kali lipat, dan penghinaan 1000 kali lipat. Fang Qiu mengerutkan kening dalam-dalam saat ia merasakan getaran di tulang punggungnya. Kehadiran macam apa ini? Bagaimana mungkin seseorang dari latar belakang yang tak dikenal membuatnya merasa begitu tertekan? Ia hanya pernah merasakan hal ini sekali sebelumnya, dan itu terjadi ketika ia bertemu dengan kepala keluarga Si saat ini. Namun, Jin bahkan belum menginjak usia 30 tahun. Bagaimana mungkin ia memancarkan aura yang sama kepada seseorang yang merupakan kepala keluarga besar? Akan tetapi, kehadirannya hanya bertahan sesaat sebelum lenyap tanpa jejak, seakan-akan tidak pernah ada sejak awal. Apa aku hanya berhayal? Atau, lupakan saja, hari ini sungguh aneh. Fang Qiu bergumam dalam hati sambil mendesah pelan. Aku mengerti, jawab Fang Qiu dengan tenang setelah hening sejenak. Kurang dari 30 menit kemudian, Fang Qiu tiba kembali di rumah Jin. Dalam perjalanan, keduanya bertukar beberapa informasi penting. Selain itu, mereka membahas detail penting mengenai istana alam mistis dan pengelolaannya di masa mendatang. Ibu kota Amaharpe, kan? Saya akan berkunjung sesegera mungkin untuk melihat-lihat, kata Fang Qiu. Oh, kamu sudah punya akun? Tanya Jin. Awalnya, ia berencana meminta Fang Qiu membuat akun agar ia bisa mendapatkan pemahaman langsung dan lebih baik tentang cara kerja internal RML. Selain itu, hal itu akan memungkinkannya untuk mengambil pendekatan yang lebih langsung. Namun, tampaknya hal itu tidak perlu. Bagaimana mungkin aku tidak? Jika kesempatan tidak datang kepadamu, kau tak punya pilihan selain mencarinya sendiri. Sayangnya, kesempatan itu jarang mudah ditemukan, kata Fang Qiu dengan nada kecewa. Ia telah mencari, namun sia-sia, cara untuk melangkah ke RML di panggung yang lebih besar. Sebenarnya, Fang Qiu telah ditawari posisi tinggi di Sleeping Gardenia oleh Xi Jiaxiu. Namun, Xi Jiaxiu sudah memiliki He Huiyan sebagai penasihat keuangan utamanya. Jika Fang Qiu bergabung, ia akan selalu berada di bawah He Huiyan. Bagaimana mungkin ia menerima tujuan sekecil itu? Lagi pula, Sleeping Gardenia sudah merupakan organisasi yang mapan. Jika ia tiba-tiba bergabung dengan jajaran yang lebih tinggi, ia mungkin diterima, tetapi ia akan dianggap asing oleh mereka yang telah meniti karir. Yang diinginkan Fang Qiu adalah menjadi bagian dari sesuatu yang baru dan berpotensi untuk berkembang. Saya sudah memiliki informasi Anda, jadi saya akan mengirimkan permintaan pertemanan saat saya online. Karena Anda akan sibuk selama acara mendatang, saya ingin mengunjungi Istana Alam Mistis hari ini, jika memungkinkan. Semakin mendalam pemahaman saya, semakin baik saya dapat menyiapkan infrastruktur dan sistem operasi yang sesuai, kata Fang Qiu. Saya masih punya beberapa hal yang harus diurus sebelum acara dimulai, jadi saya khawatir saya tidak bisa memberikan tur yang layak. Namun, saya akan mengatur semuanya agar Anda memiliki wewenang untuk segera memulai, jawab Jin. Fang Qiu mengangguk, jika aku bisa segera memulainya, maka tidak ada masalah. Kalau begitu, aku menantikan kunjungan penasihat Fang Qiu ke Istana Alam Mistisku, kata Jin dengan ekspresi riang. Fang Qiu mengucapkan selamat tinggal kepada Jin saat dia keluar mobil dan menuju rumahnya. Fang Qiu terus menatap Jin hingga detik terakhir, dan ekspresi serius tampak di wajahnya. Zhang Jin dan Jiang Gui, mungkinkah? Tidak, sepertinya tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar tentang mereka berdua. Lalu, apakah aku terlalu memikirkannya? Pikir Fang Qiu sambil mengemudi meninggalkan kediaman Jin. Peringatan sistem, selamat datang pemain Izroth, di alam mitos dan legenda. Izroth berdiri di dalam ruangan pribadi yang terletak di dalam Istana Alam Mistik.
Saat membuka antarmuka sistemnya dan melihat bagian tertentu, ia tak kuasa menahan desahan pelan. Masih belum cukup. Total esensi yang disumbangkan, 7024. Acaranya dimulai besok, jadi aku tidak punya banyak waktu tersisa. Saat ini, aku hanya bisa terus maju dan berharap yang terbaik. Entah selesai sebelum itu atau tidak, aku hanya bisa mengandalkan keberuntunganku sendiri. Namun, siapa sangka akan seramai ini. Tapi, jika memang seperti yang digambarkan, bahkan aku tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Semoga saja sepadan. Avatar jiwa ini, kata Izrod ketika sebuah benda muncul di telapak tangannya. Itu adalah benda dunia sejati yang ia terima dari peti harta karun dunia sejati setelah menyelesaikan misi perjalanan ke alam dogma yang kacau. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. 489 B revolusi. 2 hari sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, Izrod baru saja meninggalkan markas sementara Crosshaven yang berada di ibu kota Amaharpe. Saat ini, ia sedang dalam perjalanan kembali ke Istana Alam Mistik. Pemimpin Serikat Crosshaven lebih ambisius dari yang saya perkirakan. Meskipun bukan topik utama pertemuan mereka, Ewan, pemimpin Serikat Crosshaven, secara langsung menawarkan Izrod posisi sebagai jenderal besar. Jika berita ini sampai ke telinga ruangan itu, pasti akan mengejutkan siapapun di RML. Lagi pula, pangkat jenderal besar di Crosshaven hanya di bawah pemimpin serikat itu sendiri. Siapakah Crosshaven? Mereka termasuk dalam 3 besar sebagai salah satu guild terbaik di RML. Bahkan ada yang percaya bahwa, dalam hal bakat alami secara keseluruhan, mereka adalah nomor 1. Tentu saja, Ewan memainkan peran penting dalam pembentukan keyakinan ini. Namun, Crosshaven mustahil dipandang seperti ini tanpa kehadiran 5 jenderal besar. Untuk mendapatkan gelar itu, seseorang harus berdiri di atas yang lain dan mengatasi rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun demikian, Ewan bersedia membiarkan Izrod melewati batasan-batasan ini dan langsung menuju puncak. Perlu diketahui bahwa bahkan anggota inti berpangkat tinggi dari guild papan atas lainnya belum tentu diperlakukan seperti ini. Tapi, itu tidak berhenti di situ. Untuk semakin memikat Izrod, Ewan mengeluarkan sebuah item berkualitas epik. Meskipun bukan sembarang item berkualitas epik, itu adalah aksesori. Peralatan berkualitas epik saja sudah sulit didapatkan, apalagi aksesori berkualitas epik. Dari segi nilai, aksesori berkualitas epik lebih dari 10 kali lipat lebih berharga daripada peralatan epik lainnya. Alasan utamanya adalah, selain lebih sulit didapatkan daripada peralatan standar, aksesori juga sangat jarang memiliki persyaratan equip. Oleh karena itu, aksesori sangat serbaguna dan bahkan dapat digunakan oleh pemain level 1. Bayangkan betapa mudahnya bagi seseorang untuk naik level dengan bantuan item berkualitas epik. Namun, pada akhirnya, Izrod menolak Ewan. Meskipun ketulusan Ewan sudah terlihat jelas, bagaimana mungkin itu cukup untuk menggoda Izrod? Jika Crosshaven ingin menariknya, Izrod khawatir harganya tidak akan terjangkau. Ada juga fakta bahwa Izrod baru saja membentuk guildnya sendiri. Jika dia tiba-tiba bubar dan bergabung dengan Crosshaven, wajah apa yang akan ditinggalkannya di dunia ini? Meskipun Ewan kecewa, ia tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun terhadap jawaban Izrod. Malahan, seolah-olah ia sudah menduga Izrod akan menjawab seperti itu. Karena itu, ia tidak melanjutkan masalah tersebut. Meskipun demikian, Ewan tidak membiarkan Izrod pergi dengan tangan kosong. Izrod membuka inventarisnya dan mengeluarkan sebuah benda berbentuk kubus berwarna biru tua. Kubus ini tampak biasa saja, tetapi tanpa cacat dan mulus di semua sisinya. Ada aura samar di sekitar kubus itu yang tampaknya perlahan memudar. Benda inilah yang diberikan Ewan kepada Izrod di akhir kunjungannya. Siapa sangka sesuatu seperti ini akan ada di tangan Crosshaven. Sepertinya guild-guild papan atas cukup cerdik dalam hal ini. Sayang sekali, hanya ada satu kegunaan tersisa. Nama, Batu Perbaikan Sempurna Pandai Besi Misterius. Peringkat, tidak diketahui, tidak dapat dipecahkan. Sisa penggunaan, 1/10. Kegunaan, memiliki peluang 100% untuk meningkatkan peringkat hampir semua material di bawah peringkat mistis sebanyak 1. Efek ini tidak akan berfungsi pada item yang sudah terpengaruh oleh batu ameliorate. Item ini akan hilang ketika penggunaannya mencapai 0.
Catatan khusus, hadiah khusus untuk menyelesaikan misi, membantu pandai besi misterius. Umum, tidak umum, langka, unggul, kuno, mistis, dan ilahi, inilah peringkat material dalam RML. Saat ini, material langka ditimbun oleh guild-guild teratas. Soal material unggul, Izrot yakin setiap guild teratas kemungkinan memiliki beberapa lusin material di gudang. Namun, untuk material kuno, peluang seseorang mendapatkannya sangat mendekati 0%. Namun, dengan batu ameliorate sempurna dari pandai besi misterius, situasinya berbeda untuk Crosshaven. Setelah melihat bahwa hanya ada satu kegunaan yang tersisa, Izrot memperkirakan bahwa Crosshaven memiliki setidaknya 9 material peringkat kuno. Namun, mengingat sumber daya yang mereka miliki, bahkan ada kemungkinan kecil mereka memiliki 1 atau 2 material peringkat mistis. Lupakan perlengkapan epik, kemungkinan besar di seluruh RML, Crosshaven adalah satu-satunya guild yang memiliki material untuk membuat perlengkapan legendaris, bahkan mungkin unik. Namun, agak disayangkan karena ini terlalu cepat. Pada akhirnya, bahkan jika seseorang memiliki materialnya, saat ini, belum ada pemain blacksmith yang selevel dengan kemampuan membuat peralatan legendaris, apalagi peralatan berkualitas unik. Namun, Izrot tidak akan terkejut jika, di masa mendatang, Crosshaven menjadi guild teratas pertama yang mendapatkan peralatan legendaris atau unik. Soal misi yang tercantum pada item tersebut, Izrot memang sudah menanyakannya. Namun, ia diberitahu bahwa misi itu sia-sia. Menurut Ewan, anggota Crosshaven-nya berusaha mencari cara untuk mengulangi misi tersebut. Sayangnya, pandai besi misterius yang bertindak sebagai pemberi misi telah menghilang setelah misi selesai. Meskipun hal seperti ini sudah bisa diduga mengingat nilai batu ameliorate yang diperoleh setelah misi selesai. Jika item seperti itu bisa dikumpulkan dengan bebas, maka peringkat material akan menjadi lelucon praktis. Beberapa saat kemudian, Izrot tiba di Istana Alam Mistik dan langsung naik ke lantai 3. Kelak, 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 saat melangkah ke lantai 3 Istana Alam Mistis, seseorang akan disambut oleh gelombang panas dan suara dentingan logam. Sumber panas ini berasal dari beberapa tungku di dalam ruangan. Tungku-tungku ini digunakan oleh para pandai besi untuk menempa berbagai benda. Saat ini ada 4 orang lain di lantai 3. Salah satu dari mereka, yang sedang memeriksa cetak biru, menghentikan aksi mereka dan berjalan menghampiri Izrot. "Ada yang bisa saya bantu, Master Istana?" tanya pemain itu. Mereka adalah pria berpenampilan biasa saja dengan tubuh kekar dan potongan rambut cepak. Pakaiannya cocok untuk lingkungan kerajinan, dan di pinggangnya terpasang palu yang tampak kokoh. Ia bernama Ogrem dan merupakan salah satu dari sedikit pemain berbakat yang berhasil bergabung dengan Istana Alam Mistik melalui kompetisi. Selain Gu Chao, yang merupakan pandai besi peringkat 4, Ogrem adalah pandai besi dengan peringkat tertinggi di Istana Alam Mistik sebagai pandai besi peringkat 3. Dalam hal bakat murni, Ogrem hanya sedikit lebih buruk daripada Gu Chao. "Sudah berapa lama dia melakukannya?" tanya Izrot saat tatapannya tertuju pada seseorang di dekat bagian belakang bengkel, yang sedang memalu sebuah benda. Orang ini tak lain adalah Gu Chao. Saat itu, Gu Chao memasang ekspresi serius di wajahnya saat ia dengan hati-hati menangani benda yang sedang dikerjakannya. Saat mengerjakannya, ia tampak berbeda dari biasanya. Sebaliknya, Gu Chao justru berkonsentrasi penuh pada tugas di hadapannya. Ia bahkan tampak tidak menyadari kedatangan Izrot ke dalam ruangan. Ogrem menghela napas sambil menggelengkan kepala dan menjawab, "Kepala Istana, saya khawatir tugas yang Anda berikan kepada Gu Chao tidaklah kecil. Dia telah mengerjakan benda itu selama lebih dari 20 jam tanpa henti. Kesulitannya sungguh terlalu tinggi. Apakah ini terlalu berlebihan?" Izrot mengerutkan kening. Sebelum kompetisi Istana Alam Mistik, Izrot menyerahkan kristal Arisia mentah yang dikumpulkan Gu Chao selama penyerbuan Istana Laut Besar kepada Gu Chao. Dengan tingkat ketangguhan 82, tidak mengherankan jika bahkan seorang pandai besi tingkat 4, seperti Gu Chao, mengalami kesulitan dalam memurnikan kristal Arisia. Namun, Izrot tidak menyangka akan sesulit ini untuk kristal sekecil itu. Izrot hanya bisa membayangkan betapa besar usaha yang dibutuhkan jika ia benar-benar mematahkan kristal seukuran kepalan tangan seperti yang ia rencanakan. Saat Izrot berbicara dengan Ogrem, percakapan mereka terhenti oleh suara dering keras yang berdenyut setiap detik.
Tekanan yang dihasilkan oleh dering ini menyebabkan tungku-tungku di dekatnya, beserta seluruh lantai 3 istana alam mistis, bergetar hebat. Setiap dering membawa aura unik dan membuat orang merasa aneh dan tidak nyaman saat bersentuhan dengannya. Apakah ini kekuatan peniadaan sihir kristal Arisia? BOOOOOOM. Dor, dor, dor. Suara ledakan dan dentuman terus-menerus terdengar di area tempat Gu Chou berada. Namun, anehnya, tidak ada tanda-tanda ledakan, hanya suara itu sendiri yang terdengar. Yang menyertai ledakan itu adalah peningkatan rasa tidak nyaman yang tampaknya wajar ditimbulkannya. Mengapa deringnya keras sekali? Teriak salah satu pandai besi. Gawat, kalau begini terus, tungku utama tidak akan mampu menahan energi sebesar itu. Bisa meledak, seru Ogrem. Pada saat yang sama kekacauan terjadi, Izrot menerima beberapa peringatan dari sistem. Peringatan sistem, peringatan. Mana Anda sedang dikuras paksa oleh sumber yang tidak dikenal. Peringatan sistem, peringatan. Energi Anda sedang dikuras paksa oleh sumber yang tidak dikenal. Peringatan sistem, peringatan. Efektivitas sihir Anda berkurang 50% karena dipengaruhi oleh sumber yang tidak dikenal. Ini, meskipun sistem menyebutnya sebagai sumber tak dikenal, Izrot yakin bahwa apapun yang terjadi ada hubungannya dengan kristal Arisia yang sedang disempurnakan oleh Gu Chou. Namun, efeknya tidak masuk akal. Kristal Arisia mungkin memiliki kemampuan untuk menetralkan sihir, tetapi seharusnya tidak sekuat ini, bahkan dalam keadaan disempurnakan. Untuk memastikan pikirannya, Izrot memutuskan untuk mengaktifkan indera penglihatan energinya. Yang muncul di sekelilingnya adalah dunia api berwarna-warni yang mengandung beragam kuantitas dan kualitas. Satu-satunya kesamaan dari setiap api adalah mereka berkumpul di satu titik, tungku yang digunakan Gu Chou. Cara energi-energi ini mengalir secara harmonis meski berasal dari tempat yang berbeda. Jika saya dapat mengubah aliran nyanyian sumber saya agar sesuai dengan pola ini, maka mungkin. Saat pikiran ini terlintas di benak Izrot, ia memejamkan mata saat sebuah fenomena luar biasa terbentuk yang membuatnya merasa seolah beban berat telah terangkat darinya. Atau lebih tepatnya, belenggu yang sebelumnya mengikatnya hancur. Saat Izrot membuka matanya, ia disambut oleh gelombang peringatan sistem baru. Peringatan sistem, esensi Anda telah mencapai level 20. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh keterampilan baru untuk sifat esensi jiwa. Peringatan sistem, selamat. Sifat esensi jiwa, telah berhasil berevolusi ke tahap berikutnya. Esensi jiwa Izrot yang tertahan di level 19,99 akhirnya berhasil menembus level tersebut. Tapi, bukan itu saja yang berubah. Berevolusi, 490 membentuk avatar jiwa bagian, setengah. Izrot tahu bahwa esensi jiwanya akan memberinya keterampilan lain setelah mencapai level 20, namun, ia tidak pernah menyangka keterampilan itu akan berevolusi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah aura yang dihasilkan oleh kristal Arisia. Bagaimana mungkin material dengan peringkat lebih tinggi mampu menghasilkan begitu banyak kekacauan? Belum lagi ukurannya yang kecil, bahkan jika 10 kali lebih besar, seharusnya mustahil. Izrot menonaktifkan indera penglihatan energinya begitu menyadari api yang berkumpul di tungku mulai padam. Akhirnya, Izrot mengerti bahwa tidak ada gunanya berspekulasi terlalu banyak. Lagi pula, cara tercepat untuk mengetahui kebenaran adalah dengan memeriksa benda yang dimaksud. Untuk saat ini, Izrot hanya bisa menunggu sampai Gu Chou selesai. Karena ia berada di tahap paling kritis dalam pemurnian, akan terlalu berisiko untuk mengganggunya karena kristal Arisia bisa hancur. Tepat ketika Izrot hendak memeriksa peringatan sistem baru yang diterimanya, ia mendengar suara tawa keras dari area dekat tungku. Suara tawa ini tak lain adalah suara Gu Chou. Bahwa hahaha, bagus, bagus sekali. Jenius tak tertandingi yang lahir sekali seumur hidup ini benar-benar mengalahkan dirinya sendiri kali ini. Hehehe, kakak Izrot selalu tenang dan riang, tunggu sampai dia melihat apa yang dicapai jenius tampan ini. Haha BWWTK, seru Gu Chou dengan bangga. Namun, menjelang akhir, dia menggigit lidahnya dan meringis kesakitan. Izrot menggelengkan kepalanya dalam hati, ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Gu Chou ini memang agak tak tahu malu, tetapi keahliannya sebagai pandai besi tak bisa dipandang sebelah mata. Namun,
Izrod tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya keahlian apa yang dimiliki Gu Chao hingga ia sampai menggigit lidahnya sendiri. "Oh Graham, pastikan tidak ada yang rusak," kata Izrod sambil mulai berjalan menuju Gu Chao. "Serahkan saja padaku, kepala istana," jawab Ogrem tanpa membuang waktu memeriksa peralatan di lantai 3. "Keterampilan bodoh. Beraninya kau membuat jenius muda tampan ini menggigit lidahnya sendiri. Lihat bagaimana aku, ayahmu, memperlakukanmu," gerutu Gu Chao sambil menghentakkan kaki dengan marah. "Jika material tingkat tinggi saja membutuhkan usaha sebesar ini untuk disempurnakan bahkan olehmu, maka aku khawatir pandai besi lain hanya akan menderita dalam diam," kata Izrod sambil mendekati Gu Chao. "Ah, kakak, kapan kamu sampai di sini?" tanya Gu Chao dengan nada terkejut. Ia begitu asyik membuat kerajinan sampai-sampai tidak menyadari Izrod melangkah ke lantai 3. "Aku baru saja sampai. Tapi, yang lebih penting," ujar Izrod sambil menatapku penuh arti. Wah, waktu yang tepat. "Kakak, biar ku beritahu, meskipun kristal Arisia ini hanya berperingkat superior, ketangguhannya setara dengan material berperingkat kuno kelas bawah. Tapi, kalau begitu, bagaimana mungkin material berperingkat superior saja bisa membuat jenius sekali seumur hidup ini kesulitan?" kata Gu Chao sambil menyeringai lebar. Gu Chao membuka telapak tangannya dan memperlihatkan kristal kecil berwarna aqua yang tampak murni dan murni. Kristal itu memancarkan rona putih samar, dan hanya dengan berada di dekatnya, seseorang akan merasa seolah-olah kekuatannya terkuras. Sesuatu seperti ini juga mungkin. Ketika Izrod memeriksa kristal di tangan Gu Chao, penampilannya sama sekali tidak seperti kristal Arisia mentah yang ia dapatkan. Seolah-olah semua kotoran telah dihilangkan dan meninggalkannya dalam kondisi yang sangat mendekati sempurna. "Kau telah melampaui ekspektasiku. Pencapaianmu kali ini tidak kecil. Apakah ada yang kau inginkan sebagai hadiah?" tanya Izrod. "Karena kakak mempercayakan tugas ini kepadaku, tentu saja aku tidak bisa melakukannya setengah hati. Soal hadiahnya, bagaimana kalau kau biarkan aku membongkar armormu itu dan," Gu Chao berbicara sebelum disela oleh Izrod. "Ditolak," kata Izrod sambil mengangkat telapak tangannya. Ekspresi Gu Chao langsung berubah sedih setelah tanggapan Izrod. "Bukannya aku tidak mau, namun, setelah dilengkapi, pakaian transendensi yang tak terpuaskan tidak bisa dilepas. Meskipun bisa dipelajari secara eksternal, mustahil untuk mempelajarinya secara internal," kata Izrod. "Ah, jadi begitu. Kalau begitu, kurasa mau bagaimana lagi?" Gu Chao mendesah. Meskipun kecewa, itu adalah sesuatu yang saat ini di luar kendali mereka. Dia kemudian melanjutkan dengan senyum lebar, "Kalau begitu, lain kali kamu menemukan materi atau cetak biru yang menarik, jangan ragu untuk membawanya kepadaku." Total esensi yang disumbangkan, 7024. Izrod menggelengkan kepalanya dalam hati saat melihat total esens yang disumbangkan. Berkat soul esensnya yang berevolusi, ia menyumbangkan cukup banyak esens, namun, itu masih jauh dari cukup. Terlebih lagi mengingat ia sibuk beberapa hari terakhir. "Bisakah aku menyelesaikannya sebelum acaranya dimulai besok?" "Tidak, kalaupun aku bisa, apakah itu akan berguna setelah baru saja terbentuk?" Nama sifat, esensi jiwa tanda hubung lebih besar dari sumber roh. Tingkat sifat, 19,99 tanda hubung lebih besar dari tahap sumber, 1. Esensi, 199 tanda hubung lebih besar dari 1000. Generasi esensi, plus 1,25 per menit tanda hubung lebih besar dari plus 100 PERHOUR. Efek trait, pengguna telah membuka esensi jiwa misterius tanda hubung lebih besar dari sumber roh yang meningkatkan kekuatan keseluruhan mereka. Ketika pengguna mencapai tahap sumber 10, mereka akan membuka efek tambahan, dan sumber mereka akan berevolusi. Flow of Essence, semua statistik meningkat sebesar 8,5% tanda hubung lebih besar dari 10%. Pemberdayaan jiwa, tingkatkan efektivitas skill dan serangan Anda dengan menerapkan essence. Setiap satu poin essence meningkatkan efektivitas skill sebesar 5% tanda hubung lebih besar dari 1%. Kelemahan jiwa, jika esensi pengguna terkuras terlalu cepat atau turun di bawah titik tertentu, pengguna memasuki kondisi lemah, yang mengurangi semua statistik sebesar 75% selama 5 jam tanda hubung lebih besar dari 4 jam.
Soul Sense, pengguna mampu merasakan hal-hal yang biasanya tersembunyi dari mereka dengan menggunakan kekuatan esens. Tekanan jiwa, pengguna melepaskan kekuatan esensinya dan menyebabkan musuh di sekitar dalam jarak 30 tanda hubung lebih besar dari 60 meter mengalami uji kemauan. Musuh yang gagal dalam uji kemauan akan dilemahkan dan digila. Semua musuh target dalam jangkauan yang jauh lebih lemah dari pengguna akan mengalami kematian seketika. Esensi akan dikonsumsi saat digunakan. Semakin besar resistensi, semakin banyak esensi yang akan dikonsumsi. Energy Vision Sense, pengguna dapat merasakan dan melihat berbagai bentuk mana dan energi lain di sekitarnya. Jangkauan maksimum saat ini, 199 tanda hubung lebih besar dari 1000 meter. Mengonsumsi 0,10 plus 0,05 per detik aktif esens per 10 meter tanda hubung lebih besar dari 0,01 plus 0,005 per detik aktif per 1 meter setiap detiknya tetap aktif. Tingkat konsumsi meningkat 100% pada jarak lebih dari 100 meter. Semakin besar jangkauan dan semakin lama skill aktif, semakin banyak esens yang dikonsumsi. Asterisk baru tanda hubung lebih besar dari Soul Avatar. Sumber roh tahap 1. Apakah ini awal mula sebuah sumber? Jika ya, akhirnya aku mengerti mengapa esensi jiwaku dianggap sebagai sumber tahap awal. Perbedaan kekuatan keseluruhannya terlalu besar untuk diabaikan. Salah satu alasan Izroth mampu bersaing dengan monster-monster muda yang mengikuti kompetisi Istana Langit, meskipun levelnya berbeda, adalah karena esensi jiwanya. Biasanya, seseorang baru mendapatkan sumber setelah menerima domainnya. Inilah mengapa Kain, Tuan Muda ketiga Istana Naga, menyebut Izroth aneh. Hal itu sama saja dengan melewatkan cara berjalan dan langsung mulai berlari sejak seseorang lahir. Namun, Kain memperingatkan Izroth bahwa hal ini belum tentu baik. Karena ia sudah mendapatkan sumber dan masih belum menerima domain, akan 2 atau 3 kali lebih sulit baginya untuk mendapatkannya. Namun, Izroth tidak patah semangat. Lagi pula, sejak kapan ia takut menghadapi tantangan? Untuk Soul Avatar, saya memutuskan untuk menggunakan benda dunia nyata bersama dengan kristal Arisia untuk meningkatkannya lebih lanjut. Sayangnya, saya belum tahu hasilnya sampai selesai. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa keduanya kompatibel satu sama lain. Risiko yang saya ambil kali ini sangat besar. Namun, seperti kata pepatah, tidak ada risiko berarti sedikit atau tidak ada imbalan. Izroth mengalihkan pandangannya ke telapak tangannya. Kristal Arisia yang disempurnakan oleh Gu Chao telah tertanam di benda dunia nyata yang dipegangnya. Melebihi ekspektasi Izroth, Gu Chao tidak hanya berhasil menyempurnakan kristal Arisia, tetapi juga meningkatkannya. Bahkan setelah dimurnikan, material akan tetap memiliki peringkat yang sama. Dengan kata lain, jika material tersebut merupakan material peringkat superior dalam keadaan mentah, maka material tersebut akan tetap sama dalam keadaan dimurnikan. Namun, Gu Chao berhasil memurnikan kristal Arisia peringkat superior menjadi material peringkat kuno. Jika guild-guild top lainnya mengetahui hal ini, pasti akan ada guild yang mencoba menarik Gu Chao ke pihak mereka. Namun, tentu saja, Izroth tidak berhenti di situ. Menggunakan Flawless Ameliorate milik Mysterious Blacksmith, ia terus meningkatkan kristal Arisia dan meningkatkan peringkatnya menjadi mistis. Material dengan peringkat mistis yang sesungguhnya. Bahkan jika seseorang ingin menawarkan sejumlah besar koin emas untuknya, mereka belum tentu bisa membelinya. Lagi pula, jumlah material dengan peringkat mistis yang telah jatuh ke tangan pemain mungkin bisa dihitung dengan jari saja. Menggunakan muatan terakhir dari batu Ameliorate jelas merupakan tindakan yang sepadan. Nama, kristal Arisia yang disempurnakan khusus. Peringkat, mistis 105. Kegunaan, versi khusus dari kristal Arisia yang dimurnikan oleh pandai besi yang terampil, disempurnakan dengan batu Ameliorate, dan diberi khasiat khusus. Meskipun disebut kristal, mineral ini sebenarnya adalah logam dengan sifat alami yang kuat dalam menyerap guncangan, anti fisik, anti-sihir, dan anti-energi. Kristal ini sering digunakan untuk membuat benda yang mampu menyerap kerusakan dalam jumlah yang luar biasa. Hanya dengan satu pecahan saja sudah cukup untuk memberikan beberapa khasiat luar biasa pada benda tersebut. Efeknya membuat versi yang lebih unggul dan kuno tampak kurang mengesankan. Namun, masih ada perbedaan besar antara versi ini dan benda dunia nyata.
Nama, selamanya minum lintah. Peringkat, dunia sejati tidak dapat dipecahkan. Kegunaan, relik yang hampir tak terhancurkan ini dapat menghabiskan hampir semua sumber energi yang ada tanpa henti dan mengubahnya menjadi sumber kekuatan langsung. Mengonsumsi relik ini secara langsung dapat menyebabkan kematian instan yang akan mereset semua progres pengguna dan menyebabkan relik tersebut kembali ke dunia nyata. Relik ini membutuhkan metode khusus untuk menyatu dengan target yang dituju dan menjadi bagian dari mereka. Setelah menyatu, pengguna relik ini akan mendapatkan semua efeknya. Catatan khusus, sebuah relik yang berasal dari dunia nyata dan hampir mencapai tingkat keilahian. Satu-satunya peninggalan sejenis yang masih ada. Jika benda ini mencapai tingkat keilahian, seberapa kuatkah ia akan tumbuh? Sungguh malang. Izrod berjalan ke meja terdekat dan meletakkan lintah peminum abadi yang telah diinfus dengan kristal arisia di atasnya. Ia kemudian meletakkan telapak tangannya di atasnya saat esensi mengalir keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam benda-benda tersebut. Kurang dari satu tarikan napas kemudian, kulit Izrod memucat karena esensinya telah mencapai nol, dan ia diliputi oleh kelemahan jiwa. Total esensi yang disumbangkan, 8024. Seperti dugaanku, itu masih belum cukup untuk melengkapi soul avatar. Izrod duduk dalam posisi meditasi sambil mulai menggunakan mantra sumbernya. Hal ini menyebabkan energi di udara sekitarnya berputar dan menyerbu ke arahnya. Hasilnya, esensinya mulai beregenerasi perlahan, dan warna kulitnya sedikit demi sedikit membaik. Esensi saya otomatis meregenerasi 100 setiap jam. Dengan Soul-Chain saya yang telah ditingkatkan, saya dapat memulihkan 0,1 esensi tambahan per detik. Dengan kedua faktor ini, saya membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk memulihkan esensi saya ke kondisi puncaknya. Izrod mengunci pandangannya kedua benda yang dengan rakus menghabiskan esensinya dan semakin menyatu satu sama lain. Bagaimana kalau kita lihat seberapa banyak yang dapat kamu tanggung? Selanjutnya bab 491 membentuk avatar jiwa bagian 2/2.